Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk datang, siapkan setiap hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh melewati sepanjang hari ini oleh karena kasih dan kekuatan daripada Tuhan. Dan bersama malam hari ini kami berkumpul Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu itu tidak pernah terbatas. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih buat semua kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Ini pujian kami, ini nyanyian kami bagi Engkau Tuhan. Yang kami andalkan hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biar malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami. Kami naikkan pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong setiap kami. Engkau kekuatan setiap hati kami Tuhan. Mari bersama kata penolongku hanyalah dirimu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa. Selalu Engkau menyertai setiap langkah hidup. Kau Bapa, Kau Bapakku yang terima kasih Tuhan. Penolongku, penolongku hanyalah dirimu. penghiburanku hanya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Selalu Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau yang membawa setiap kami terbang tinggi di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa penolong. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Sebab Dia yang menjadi kekuatan setiap kita. Sebab Dia satu-satunya pertolongan. Sebab Dia yang menjadi sandaran hidup. Dia yang menjadi kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa penolong. Ku hanyalah dirimu, penghiburku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu bersama nyatakan. Penolongku hanyalah diri. Kau perlindunganku hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sebab hanya Engkau yang menjadi pertolongan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap penuh. Hanya kepadamu kami percaya. Engkau satu-satunya sumber kekuatan hati kami Tuhan.
Dalam perkara apapun, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Yang kami pegang teguh hanya bersama, mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa. Engkau satu-satunya pribadi Tuhan. Selalu Terima kasih. menyertai Kami bersyukur. Terima kasih. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, kami bersyukur. penghiburku hanya Engkau Terima Bapa-Ku. kasih, terima Selalu kasih Bapa. menyertai Engkau terlalu baik atas hidup kami sampai hari ini. Kau Bapa Hati kami bersyukur. setia. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian, katakan Penolongku hanyalah dirimu, penghibur Engkau penghibur. hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai Kau hidup. sertai langkahku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, setia Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang lebih tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau penolong yang setia, yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepadamu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Karena kami mau bangun iman kami malam ini. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Lebih lagi, serahkan kekhawatiran-Mu pada Tuhan. Dan Dia akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Kau yang butuh pertolongan Tuhan malam ini, mari datang dengan segenap hati. Oh Yesus, Yesus. Sebab Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Kau sanggup memulihkan setiap kami. Kami berserah. Ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Mari dengan segenap hati yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Ku percaya hanya Yesus, penolongku yang setia. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
berserah, berserah, percaya, ku percaya, hanya Yesus, penolongku, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih Kau sanggup, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, penolongku yang setia. Mari lebih lagi, kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. kau lebih sanggup, kau yang sanggup pulihkan setiap kami. hidupku. Kami berserah penuh hanya kepada, kami percaya, ku percaya, hanya Yesus, Kau penolong kami, penolong yang setia. Mari datang pada Tuhan, naikkan pujian, naikkan ucapan syukur, mari sembah Dia. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan, sumber kemenangan kami. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus, sumber segalanya, hanya Yesus yang sanggup pulihkan. Yesus, mari datang padanya. Kau lebih tahu Yang yang terbaik, terbaik bagiku. Kau lebih Kau sanggup, lebih sanggup Tuhan yang sanggup memulihkan. pulihkan hidupku. Ku berserah, Ku berserah, ku percaya, ku percaya, hanya hanya Yesus, penolong. penolong yang setia. Mari lebih lagi, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik mari datang dengan bagiku. kesungguhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami berserah, kami percaya benar hanya kepada Percaya, hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang sekali lagi. Kau lebih, setia. Kau lebih tahu Kau lebih tahu yang terbaik. yang terbaik bagiku. Kau lebih Kau sanggup, lebih sanggup Kau yang sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, Ku percaya, hanya Yesus, hanya Yesus,
Hanya Engkau penolong kami yang setia ya Tuhan. Dan hanya Engkau yang paling mengerti hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang paling peduli dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab itu kami datang kepada Engkau malam hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sungguh kami percaya akan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan akan terjadi bagi kami malam hari ini ya Tuhan. Dan mujizat-Mu sementara Engkau kerjakan bagi kami malam hari ini ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami percaya. Sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami berserah di hadapan Engkau. Di dalam kekuatan-Mu hanya Engkau ya Tuhan. Segalanya bagi Engkau ya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan-Ku. Ini yang kami pegang, janji firman-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku mari umat Tuhan yang percaya mujizat Tuhan sementara terjadi, sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi umat Tuhan, datangkan kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib dan selalu akan terukir di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Kau segalanya, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kami percaya kan janji-Mu ya Tuhan.
sebab janji-Mu ya dan amin. Dulu sekarang selamanya, takkan pernah berubah ya Tuhan. Sebab Engkau Allah penolong kami yang setia. Kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya ya Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Berserah di dalam kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ini kami ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami ada di mesbah doa, semoga anugerah Tuhan. Bapa, pada malam ini kami rindu untuk mengerti firman Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di mesbah doa malam hari ini, dan ya semoga anugerah Tuhan dan biarlah kita selalu ada dalam ya kekuatan, sebab kita mau terus mencari Tuhan, diam dalam hadirat-Nya. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya. Shalom Ibu Debbie ya. Saya mau bersaksi. Beberapa waktu yang lalu ceritanya Bu, saya merasa tidak enak di bagian perut. Dan akhirnya saya periksakan dokter dan di USG karena saya pikir itu batu empedu. Ternyata setelah hasil pemeriksaan keluar ada benjolan dalam kantong empedu saya. Lalu terus saya menjalani proses laboratorium scan dan lain-lain. Akhirnya ya dioperasi di Surabaya dan hasil labnya keluar, itu benjolan dinyatakan kanker ganas ya. Dan karena kemurahan Tuhan Bu, saya dapat info dari dokter di Kuala Lumpur. Ya, ada dokter di Kuala Lumpur dari teman saya. Lalu akhirnya saya berobat ke Kuala Lumpur. Kemurahan Tuhan, akhirnya saya diberi ya tantangan, tapi juga diberi jalan keluar, dan semuanya Tuhan cukupi. Tuhan menggerakkan saudara-saudara saya, membantu saya ya, Tuhan yang membalas semua taburan mereka berlimpah-limpah. Dan yang puji Tuhannya lagi Bu, asuransi saya yang tidak pernah saya pakai itu adalah polis lama, dan setahu saya itu uang pertanggungannya hanya dapat 350 juta per setahun untuk berobat. Tapi ternyata saya tidak tahu ya, asuransi itu diupdate otomatis dari pihak asuransi tanpa saya tahu ada perubahan menjadi 800 juta setahun. Dan akhirnya asuransi saya itu juga puji Tuhan bisa mengcover pengobatan saya. Di Kuala Lumpur saya periksa ulang, hasilnya ternyata dokter di sana menyatakan hasilnya kanker ganas stadium 3B. Saya sempat berpikir apa dokter ini salah dan mengada-ngada ya. Karena
saya merasa sehat-sehat saja, semuanya normal, berat badan saya juga normal, saya tidak ada keluhan apa-apa, semua baik ya dan tidak ada yang salah. Tapi kok saya divonis dokter seperti ini? Ya, masa dokter berkata bahwa ini adalah kanker ganas dan kebanyakan jenis kanker ini hanya 30% yang bertahan dan 70%-nya pasti meninggal. Ya, ketika mendengar itu dalam hati saya minta Tuhan ya beri saya kesempatan. Ada di kelompok yang 30% itu. Dan saya waktu di depan dokter cuma terdiam. Saya tidak bisa dengar lagi apa kata dokter. Dalam hati saya hanya berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Karena saya percaya ya bukan karena dokter hebat, bukan karena obat yang hebat, tapi Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya. Saya minta kepada Tuhan untuk ya saya boleh apakah saya dijadwalkan. Saya minta kepada Tuhan ya dan akhirnya saya dijadwalkan untuk menjalani 6 paket kemoterapi dan pertama terus operasi ulang karena operasi yang lalu tidak bersih dan saya harus di kemo lagi 6 paket jadi total 12 paket kemo. Saya mondar-mandir Surabaya Kuala Lumpur untuk kemo ya capek lelah Bu ya. Semuanya bercampur aduk tetapi tetap saya jalani ya. Saya ditemani ponaan, kadang kakak, suami ganti-gantian. Ya bahkan teman saya juga semua karena anugerah Tuhan saya dikasih orang-orang yang baik. Waktu kemo rambut saya juga tidak rontok padahal saya sudah siap. Jika saya rambutnya rontok makanya saya sudah siap, saya sudah potong pendek sekali. Jadi kalau rontok ya itu saya tidak kaget. Tapi ternyata tidak rontok. Saya disuntik darah putih ya sudah masuk ya pada waktu paket kemo ke-10. Biasanya orang-orang baru kemo ketiga sudah disuntik. Saya juga mual, tidak mual, saya bisa makan ya. Saya muntah itu paling hanya 2 kali. Ya sudah yang terakhir kemo itu udah mau selesai. Cuma itu tok tapi tidak merasakan dampak yang berarti di kemo. Padahal biasanya orang kalau di kemo itu saudara lemes, mual, muntah. Ya bahkan ya seperti sudah mau mati rasanya kalau di kemo. Tapi ibu tidak merasakan itu. Dan ketika saya dioperasi ulang di Kuala Lumpur selama 5 jam baru selesai. Dokter operasi ya dokter di ruang operasi. Akhirnya dari ruang operasi saya dikembalikan ke kamar biasa dan karena saya sudah stabil. Ya kata dokter orang lain pasti masuk ICU dulu minimal 2 hari. Ya dan hari kedua saya sudah bisa duduk, saya bisa jalan. Hari ketiga saya sudah dilepas infus ya bahkan painkiller juga sudah ya masuk di tulang belakang. Hari yang kelima saya sudah diperbolehkan keluar rumah sakit dan saya tinggal di hotel untuk menunggu ya luka-lukanya kering dan semua karena mujizat Tuhan Ibu. Dokter yang merawat saya sampai heran melihat kesembuhan saya yang begitu luar biasa karena menurut dokter jenis kankernya ini adalah jenis kanker yang langka. Ya dan orang Asia hampir tidak ada yang kena ini dan banyak yang pasti tidak tertolong dan tidak bisa disembuhkan. Tapi puji Tuhan saya disembuhkan Tuhan. Ya dokter juga bisa tersenyum bahagia. Dan saya akhirnya pada bulan November yang lalu saya menyelesaikan semuanya Bu. Dan tiap 4 bulan dilepas, saya tiap 4 bulan lepas dari pengobatan saya kembali periksa darah, scan semuanya dan hasilnya semakin baik bahkan bertambah baik. Ya dan puji Tuhan ya di tahun 2024 ini saya sudah selesai PET scan dan hasilnya dokter nyatakan semuanya bersih. Ya dari kepala bahkan sampai ke kaki semuanya bersih. Darah saya juga bersih total ya. Dan baru hari ini saya bisa mengirim kesaksian saya Ibu. Karena saya sudah bernasar, kalau saya sudah selesai PET scan, saya baru
akan kirim kesaksian ini ke mesbah doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, ya Tuhan Yesus luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Debbie dan seluruh tim mesbah doa yang sudah dipakai Tuhan, ya biar semakin dipakai Tuhan, ya dan semakin diberi hikmat pengertian, ya dan semakin diubahkan. Maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi ini kisah terjadi tahun lalu. Tapi ya baru berapa waktu lalu akhirnya di PET scan yang terakhir dan dokter menyatakan bersih semuanya. Dan ibu menunggu untuk bersaksi ya sampai dokter menyatakan semuanya bersih. Bapak Ibu ya tidak mudah ketika kita harus menghadapi pergumulan hidup, ketika kita harus menghadapi ya divonis dokter kita kena sakit yang luar biasa seperti ini ya. Kalau saya bilang ini luar biasa karena ya bayangkan gak tanggung-tanggung saudara, kanker empedu dan itu kanker ganas yang orang Asia bahkan belum pernah ada yang ya terkena ya, dan dokter berkata kanker ini ya pasti tidak selamat kalau orang yang kena. Namun puji Tuhan ya penyakit itu bisa dikatakan hebat. Dokter juga bisa dikatakan hebat, tetapi yang terhebat adalah Tuhan kita. Sebab hidup mati kita di tangan Tuhan dan Dia yang menentukan semua dalam hidup kita. Ya jika kalau bukan karena Tuhan maka tidak mungkin bisa terjadi. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa. Saya percaya memberkati kita semua. Bapak Ibu jangan pernah menyerah, tetap berharap pada Tuhan dan minta agar Tuhan beri kita kekuatan untuk menjalani semua. Iya baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini Mazmur 25, doa mohon ampun dan perlindungan. Iya, jadi ibu ini bersaksi juga ketika dia dinyatakan begitu, dia introspeksi diri Bapak Ibu, dia ingat-ingat ada enggak orang yang ya dia kecewakan, yang dia kepahitan ya, dia mencoba mengingat-ingat, kalau ada dia doakan, dia ampuni semuanya, dia bereskan. Jadi ya itulah kuncinya untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama introspeksi diri, kita bertobat. Jadi dia ingat-ingat kalau ada aku jengkel sama orang, aku kepahitan sama orang, ya aku lepaskan pengampunan. Ya jadi orang kena sakit itu bukan karena dikutuk Tuhan. Ya tetapi ya namanya penyakit saudara, karena memang kanker itu ya ada yang karena keturunan dari DNA, ada juga yang memang ya karena ya kesalahan kita dalam hal makanan. Tapi ya namanya dalam tubuh penyakit itu tidak bisa terdeteksi saudara. Tapi satu hal kita percaya, ketika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi, maka Tuhan juga pasti akan beri kita kekuatan. Ya sekarang kita lanjut Mazmur 25, doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Masih dari Daud Mazmur ini. Ya ayat yang pertama, kepadamu ya Allah ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beriari atas aku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ketika Daud menghadapi pergumulan yang berat, dia berkata kepadamu Tuhan aku angkat jiwaku. Ya dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan dan kehendak, berserah kepada Tuhan Bapak Ibu ketika kita mengalami pergumulan. Ya supaya hidup kita ini boleh senantiasa mendapatkan kekuatan waktu kita berserah sepenuh jiwa kepada Tuhan. Ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Biarlah kita menjadi orang yang selalu berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Daud berkata, beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan dan tunjukkanlah itu. Ya sebagai seorang raja, Daud tahu bahkan dia membutuhkan Tuhan. Hari ini siapa di antara kita yang merasa tidak butuh Tuhan? Kita semua membutuhkan Tuhan. Dan tanda orang berkata dia membutuhkan Tuhan, itu dia mohon kepada Tuhan untuk ditunjukkan jalan-jalan hidup. Ya kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kepintaran untuk menjalani hidup kita sendiri. Karena itu kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Makanya Daud berkata, ya Tuhan tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku.
Ya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Biarlah kita punya sikap hati yang seperti Daud. Dia meminta Tuhan ajar jalan Tuhan, jangan bikin jalan sendiri, jangan bikin jalan baru, sebab kita ini tidak tahu hidup ini di depan ada apa. Makanya ayo berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan nantikanlah Tuhan sepanjang hari. Ayat 6 dikatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ya, jadi saudara, ya dari Mazmur ini kita lihat bahwa Daud itu sangat ya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ada 72 Mazmur, ya hampir separuh dari kitab Mazmur yang berbicara tentang musuh. Ya, Daud nih berkata, biarlah musuh-musuhku mendapat malu. Ya, dan musuh itu adalah semua hal yang menentang kita. Hanya kita, ya apapun yang menentang kita, yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, itu dikatakan musuh. Ya, hari ini kita sedang memandang ya musuh itu bagaimana saudara. Musuh itu bukan manusia yang ada, yang saat ini mungkin kau berkata ya kakak iparku itu musuhku. Enggak, musuh itu adalah iblis ya, musuh kita iblis. Tapi itu orang juga jadi musuh saya. Kita nggak boleh melihat orang itu musuh, tapi iblis yang ada di dalam orang itu yang memakai orang itu. Ya, dan di sini dikatakan Daud meminta agar Allah menyatakan ya pembelaannya supaya ya iblis itu tidak berbangga diri melihat melihat Daud itu dalam ya tekanan dan dia kalah dalam iman. Jadi Daud berdoa supaya imannya itu tetap teguh dalam Tuhan dan musuh-musuhnya mendapat malu. Ya, karena Daud tetap percaya. Makanya Daud mengekspresikan ya kerinduannya itu untuk dia boleh mengenal jalan-jalan Tuhan lebih dan lebih lagi. Daud meminta untuk Tuhan tunjukkan dan dia mau hidup di dalamnya. Ya, ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu tidak mengingat dosa kita. Asal kita sudah bertobat dan memohon pengampunan, maka semua Tuhan lupakan saudara. Kecuali kita masih hidup dalam dosa, yaitu berarti belum dibereskan. Mari kita bereskan dosa-dosa kita supaya Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Kalau saudara pernah bersinah itu dulu tapi sekarang sudah tidak, maka jangan mau lagi diintimidasi iblis. Tetapi kalau hari ini saudara masih melakukan dosa, maka bertobatlah, bereskan dosa itu di hadapan Tuhan. Ya, ayat 8, Tuhan itu baik dan benar sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadilah rendah hati saudara, karena kalau kita rendah hati kita dipimpin oleh Tuhan. Ayat 10, segala jalan orang adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan-jalan Tuhan itu indah. Jadi kalau ada orang berkata, aduh ikut Tuhan tuh susah, ikut Tuhan itu begini. Nah, itu berarti kau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dan hidup berpegang pada peringatannya, maka jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Daud mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan dan dia memohon pengampunan. Ya, ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya, jadi kita melihat di sini saudara bagaimana Tuhan itu, Daud itu menganggap bahwa ya dosa-dosanya di masa lalu itu banyak sehingga dia mohon kepada Tuhan, ampunilah kesalahanku ya, dan biarlah Tuhan tidak mengingat-ingat itu. Biarlah Tuhan itu melupakan itu ya. Dan kita juga semua kalau ada dosa di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta Tuhan lepaskan ya, supaya hidup kita ini boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kita boleh semakin indah di mata Tuhan. Akui dosamu, Daud bilang ya, dosaku di masa muda jangan kau ingat-ingat Tuhan, sebab banyak dan besar kesalahan itu. Daud mengakui kesalahannya itu besar di hadapan Tuhan, tapi yang terpenting ya sebesar apapun dosa itu, kalau kita sudah bertobat maka Tuhan ampuni. Yang penting bertobat dan pemberesan. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok ya, karena ini pembahasannya agak panjang. Besok kita akan lanjutkan dan mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan Engkau menunjukkan kepada kami firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu yang menuntun langkah-langkah kami, Firman-Mu itu yang menopang kami, Firman itu yang memberi kehidupan kepada kami. Dan kami percaya waktu kami sungguh-sungguh bertobat, berserah, berdoa, maka Engkau Bapa yang senantiasa menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Hari ini kami mau bertobat, sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kami mau berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang hidup sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan, yang ingin bertobat, yang ingin kembali kepada Engkau. Tuhan tolong beri kekuatan bagi kami untuk senantiasa bertobat, mengakui kesalahan dan dosa kami, dan memohon campur tangan Tuhan di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu hari-hari ini yang sedang ada masalah keuangan Tuhan, Engkau juga tolong, terlilit hutang piutang, Tuhan beri kelepasan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, sebab Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau juga Tuhan yang memberkati semua anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan rumah tangga, keluarga. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi, Tuhan yang bekerja. Berkati juga setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berkati Bapa setiap mereka yang sedang terbaring sakit malam ini. Mari Saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati Tuhan setiap mereka anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan memberi yang terbaik, Tuhan beri dan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja. Kami hanya berserah kepada Tuhan, kami tidak ingin memaksa Tuhan. Kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau nanti besok ada penyerahan pergantian kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo dan Gibran. Tuhan, kami percaya Tuhan yang pimpin bangsa ini dalam ketentraman, keamanan, segala kerusuhan, pertikaian kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan jagai bangsa kami, Engkau berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah melihat apa yang Dia kerjakan buat bangsa ini, beri kesehatan, kekuatan. Kami berdoa untuk kepemimpinan yang baru Pak Prabowo Gibran, beri roh takut akan Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan yang pegang kendali mereka dalam menjalankan pemerintahan. Semua yang terbaik, Indonesia semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Keamanan, ketentraman semua berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Karena itu Bapak Ibu, bukalah hati-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya